Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Anyus Pagi. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Yordania bekerjasama dengan Uni Emirat Arab berikan bantuan ke Gaza. Bantuan diberikan dengan jalur udara dengan menjatuhkan 25 ton makanan dan juga perlengkapan lainnya. Dalam pernyataan militer, negara Yordania memaparkan bahwa telah mengirimkan bantuan ke Gaza melalui udara. Bantuan ini adalah pengiriman ketiga yang dilakukannya. Bekerja sama dengan Uni Emirat Arab, Yordania mengirimkan 25 ton bantuan. Militer Yordania menyatakan bantuan diberikan dalam 3 palet parasut. نحمد الله والله هاي اللي اخذناهم مستفيد قلنا اياهم الجماعه ونعمه فرحان عليهم قديش والطير طير عليهم يا اخي فيش اكل عندها ايتام انا يعني هذه المرحله انك فرحان عليهم عندها ايتام يا اخوانا فرجينا هاي تخاف حدا ناخذ منها لا ما حدش ياخذ هذا ابني هذا هاي اللي اخذناهم هاي. Namun di sisi lain, militer Israel juga menyatakan pihaknya sejak Sabtu lalu telah menerjunkan 7 palet bantuan ke Gaza. Bantuan ini diberikan setelah Israel menyatakan membuka wilayah udara untuk pengiriman bantuan bagi warga Gaza. Israel juga mengumumkan telah menghentikan sementara di wilayah Gaza, yaitu Al-Mawasi, Deir al-Balah, dan Gaza City untuk memberikan rute aman bagi bantuan-bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. Pemirsa, 6 bulan terakhir para pengungsi di Gaza kesulitan mendapatkan bahan makanan hingga menderita kelaparan akut. Hal ini menjadi sorotan dunia dikarenakan banyak di antaranya merupakan anak-anak. Tak sedikit anak-anak menjadi korban kebiadaban tentara Zionis Israel yang memblokade jalur bantuan. 6 bulan terakhir, masyarakat Palestina di tempat pengungsian menderita kelaparan. Salah satu anak yang meninggal karena kelaparan akut adalah Abdul Salam. Ibu dari Abdul pun menyatakan kekecewaannya kepada dunia. كيف كانت وكيف صارت التحويلة بنستنى فيها على الفاضي مش لحقت لمن تنادي نستنى تطلع تتعالج والآن قاعدين نستنى فيها تطلع من المشرحة يعني والله يعني بوجه لكل الدول العربية الإسلامية كل إنسان له ضمير حي إنه يشوف باقي الأطفال اللي ضلت. بنتي ماتت الحمد لله ومن قائمة الكثار اللي ماتوا 6 أبرياء لكن طلع على البقية يعني بنتي توفت الحمد لله الله يرحمها. Banyak anak-anak yang baru lahir langsung menderita kelaparan. Hal ini disebabkan orang tua mereka yang juga menderita kelaparan tidak bisa memproduksi ASI yang cukup. Alhasil, anak-anak pun harus mendapatkan asupan susu formula. Namun, semua itu tidak pernah mereka dapatkan, baik untuk orang tua maupun untuk anak-anak di Gaza. Pemirsa, dampak blokade jalur bantuan ribuan warga Gaza kelaparan dan menjadi pusat perbincangan berbagai dunia. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyangkal telah memblokade jalur bantuan untuk Gaza. Media internasional banyak memberitakan bahwa ribuan rakyat Gaza tengah kelaparan. Kurangnya sumber pangan untuk para pengungsi membuat warga berebut tepung di pusat posko bantuan. Blokade jalur bantuan menjadi salah satu penyebab pengungsi warga Palestina menderita kelaparan akut. Namun hal ini ditampik Perdana Menteri Israel. איחולי החלמה לפצועים, אבל שיהיה ברור, אנחנו נשיג את היעד, אנחנו נחסל את החמאס. כדי להשלים את היעד הזה, גם של חיסול החמאס וגם של שחרור חטופינו, אנחנו מתקדמים בלחימה ומנהלים משא ומתן. בכל נתיב שנבחר, בכל נתיב, נצטרך להמשיך לאפשר כניסה של אספקה הומניטרית מינימלית, עשינו את זה עד עכשיו, אבל האו"ם מייצר תירוץ ושקר על מדינת ישראל. הוא אומר, לא נותנים לי להיכנס עם אספקה הומניטרית. נותנים, יש צירים מאובטחים, כל הזמן היו, אבל היום זה רשמי, לא יהיו יותר תירוצים.
Dalam narasinya, Israel mengklaim tidak pernah melarang bantuan datang. Namun catatan dari kantor pemberitaan internasional, sebanyak lebih dari 100.000 anak-anak di bawah 2 tahun, termasuk 40.000 bayi terancam jiwanya akibat kelaparan. Dan data dari Kementerian Kesehatan Palestina, 1.121 warga terbunuh saat mencari bantuan di lokasi distribusi yang dikendalikan tentara Israel. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran hutan melanda Provinsi Bursa, Turki Barat Laut. Api yang menjalar dengan cepat ke pemukiman membuat ratusan orang dievakuasi. Bölgeye geldiler ama birçok noktada devam ediyor. İşte kameraman arkadaşım Uğur Üstübaş. Kebakaran hutan melanda Provinsi Bursa, Turki Barat Laut Sabtu malam waktu setempat. Gumpalan asap tebal membumbung tinggi dan api dengan cepat menjalar ke area permukiman warga. Kantor Gubernur di Bursa mengumumkan bahwa lebih dari 1.765 orang telah dievakuasi. Sementara lebih dari 1.100 petugas pemadam kebakaran dan 13 pesawat pemadam kebakaran serta drone berjuang memadamkan api. Jalan menghubungkan Bursa dengan ibu kota Ankara pun telah ditutup karena api telah berkobar. Dalam konferensi pers, Menteri Transportasi dan Infrastruktur mengatakan kebakaran yang berada di antara Orhaneli dan Gursu telah terkendali, namun belum sepenuhnya padam. Sebelumnya kebakaran hutan juga terjadi di beberapa daerah akibat gelombang panas yang parah melanda Turki dengan suhu tertinggi mencapai 50,5 derajat Celcius. Banjir bandang terjadi akibat hujan lebat yang melanda Cina Utara dan Timur Laut. Akibat kejadian ini 2 orang dilaporkan tewas. Hujan lebat melanda Cina Utara dan Timur Laut mengakibatkan banjir bandang dan memicu tanah longsor pada Sabtu hingga Minggu malam waktu setempat. Air mengalir deras hingga menyebabkan sungai meluap dan menumbangkan pepohonan. Petugas kebersihan berupaya memperbaiki rambut jalan dan tiang listrik yang rusak akibat banjir. Akibat kejadian ini 2 orang dilaporkan tewas. Di Beijing, hujan deras mencapai rekor 300 mm dalam waktu kurang dari 12 jam. Lebih dari 3.000 orang dievakuasi dari distrik pinggiran kota Miyun di ibu kota yang terdampak parah. Bencana tersebut menyebabkan penutupan jalan dan penghentian layanan kereta api di beberapa daerah yang memicu gangguan lalu lintas. Kementerian Sumber Daya Air Cina pun mengeluarkan peringatan banjir ke 11 provinsi dan wilayah termasuk Beijing. Pemirsa, setelah berperang sejak 24 Juli lalu, Thailand dan Kamboja akhirnya resmi menyetujui gencatan senjata. Pengumuman resmi diberikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Setelah sempat berperang sejak 24 Juli lalu, Thailand dan Kamboja akhirnya resmi menyetujui gencatan senjata. Perundingan gencatan senjata ini digelar Senin siang waktu setempat di rumah dinas Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di ibu kota administratif Malaysia, Putrajaya. Perdana Menteri sementara Phumtham Wechayachai memimpin delegasi Thailand dalam perundingan ini. Sementara delegasi Kamboja dipimpin Perdana Menteri Hun Manet. Dari hasil perundingan ini, gencatan senjata mulai berlaku pada Senin tengah malam waktu setempat. Prime Minister Hun Manet and Acting Prime Minister Phumtham Wechayachai have expressed their positions and willingness to immediate ceasefire and return to normalcy. The presence and collaboration of all parties underscore a shared commitment to peace, dialogue, and regional stability. Both Cambodia and Thailand reached a common understanding as follows. 1. An immediate and unconditional ceasefire with effect from 24 hours local time, midnight, on 28th July 2025, tonight. Sebelumnya pertempuran di perbatasan Thailand-Kamboja sudah terjadi sejak Kamis 24 Juli lalu. Akibat perang ini 35 orang tewas. Sementara 200.000 orang lainnya harus mengungsi.
Pemirsa, Yordania bekerja sama dengan Uni Emirat Arab berikan bantuan ke Gaza. Bantuan diberikan dengan jalur udara dengan menjatuhkan 25 ton makanan dan perlengkapan lainnya. Dalam pernyataan militer, negara Yordania memaparkan bahwa telah mengirimkan bantuan ke Gaza melalui udara. Bantuan ini adalah pengiriman ketiga yang dilakukannya. Bekerja sama dengan Uni Emirat Arab, Yordania mengirimkan 25 ton bantuan. Militer Yordania menyatakan bantuan diberikan dalam 3 palet parasut. نحمد الله والله هاي اللي اخذناهم مستفيد قلنا اياهم الجماعه ونعمه فرحان عليهم قديش والطير طير عليهم يا اخي فيش اكل عندها ايتام انا يعني هذه المرحله انك فرحان عليهم عندها ايتام يا اخوانا فرجينا هاي تخاف حدا ناخذ منها لا ما حدش ياخذ هذا ابني هذا هاي اللي اخذناهم هاي. Namun di sisi lain, militer Israel juga menyatakan pihaknya sejak Sabtu lalu telah menerjunkan 7 palet bantuan ke Gaza. Bantuan ini diberikan setelah Israel menyatakan membuka wilayah udara untuk pengiriman bantuan bagi warga Gaza. Israel juga mengumumkan telah menghentikan sementara di wilayah Gaza, yaitu Al-Mawasi, Deir al-Balah, dan Gaza City untuk memberikan rute aman bagi bantuan-bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. Pemirsa, 6 bulan terakhir para pengungsi di Gaza kesulitan mendapatkan bahan makanan hingga menderita kelaparan akut. Hal ini menjadi sorotan dunia dikarenakan banyak diantaranya adalah anak-anak. Tak sedikit anak-anak menjadi korban kebiadaban tentara Zionis Israel yang memblokade jalur bantuan. 6 bulan terakhir, masyarakat Palestina di tempat pengungsian menderita kelaparan. Salah satu anak yang meninggal karena kelaparan akut adalah Abdul Salam. Ibu dari Abdul pun menyatakan kekecewaannya kepada dunia. كيف كانت وكيف صارت التحويلة بنستنى فيها على الفاضي مش لحية لمن تنادي نستنى تطلع تتعالج والآن قاعدين نستنى فيها تطلع من المشرحة يعني والله يعني بوجه لكل الدول العربية الإسلامية كل إنسان له ضمير حي إنه يشوف باقي الأطفال اللي ضلت. بنتي ماتت الحمد لله ومن قائمة الكثار اللي ماتوا 6 أبرياء لكن طلع على البقية يعني بنتي توفت الحمد لله الله يرحمها. Banyak anak-anak yang baru lahir langsung menderita kelaparan. Hal ini disebabkan orang tua mereka yang juga menderita kelaparan tidak bisa memproduksi ASI yang cukup. Alhasil, anak-anak pun harus mendapatkan asupan susu formula. Namun, semua itu tidak pernah mereka dapatkan, baik untuk orang tua maupun untuk anak-anak di Gaza. Dampak blokade jalur bantuan, ribuan warga Gaza kelaparan dan menjadi pusat perbincangan di berbagai dunia. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyangkal telah memblokade jalur bantuan untuk Gaza. Media internasional banyak memberitakan bahwa ribuan rakyat Gaza tengah kelaparan. Kurangnya sumber pangan untuk para pengungsi membuat warga berebut tepung di pusat posko bantuan. Blokade jalur bantuan menjadi salah satu penyebab pengungsi warga Palestina menderita kelaparan akut. Namun hal ini ditampik Perdana Menteri Israel. איחולי החלמה לפצועים, אבל שיהיה ברור, אנחנו נשיג את היעד, אנחנו נחסל את החמאס. כדי להשלים את היעד הזה, גם של חיסול החמאס וגם של שחרור חטופינו, אנחנו מתקדמים בלחימה ומנהלים משא ומתן. בכל נתיב שנבחר, בכל נתיב, נצטרך להמשיך לאפשר כניסה של אספקה הומניטרית מינימלית, עשינו את זה עד עכשיו, אבל האו"ם מייצר תירוץ ושקר על מדינת ישראל. הוא אומר, לא נותנים לי להיכנס עם אספקה הומניטרית. נותנים, יש צירים מאובטחים, כל הזמן היו, אבל היום זה רשמי, לא יהיו יותר תירוצים. Dalam narasinya, Israel mengklaim tidak pernah melarang bantuan datang. Namun catatan dari kantor pemberitaan internasional, sebanyak lebih dari 100.000 anak-anak di bawah 2 tahun, termasuk 40.000 bayi terancam jiwanya akibat kelaparan.
Dan data dari Kementerian Kesehatan Palestina, 1.121 warga terbunuh saat mencari bantuan di lokasi distribusi yang dikendalikan tentara Israel. Pemirsa, sebuah paket mencurigakan ditemukan di area Gedung Putih Amerika Serikat. Akibatnya petugas berwenang sempat menutup akses jalan sekitar. Area di sekitar Gedung Putih ditutup oleh agen dinas rahasia pada hari Minggu waktu setempat, setelah sebuah paket mencurigakan ditemukan di dekat Gedung Keuangan Amerika Serikat. Petugas memantau area tersebut dan memerintahkan pejalan kaki untuk meninggalkan zona terlarang yang baru ditetapkan sebelum menutup pagar keamanan. Akses pejalan kaki dan kendaraan dibatasi untuk mengamankan area ini. Tindakan tersebut dicabut setelah petugas mengamankan dan membersihkan barang mencurigakan tersebut. Menurut pihak berwenang, seorang pria memanjat pagar dekat Gedung Putih sekitar pukul 14.30 waktu setempat dan meninggalkan paket mencurigakan di trotoar dekat Gedung Keuangan. Petugas dinas rahasia menangkap pria tersebut dan tim penjinak bom polisi memeriksa paket tersebut, namun tidak menemukan adanya ancaman. Tersangka dibawa ke rumah sakit untuk dievaluasi sebelum menghadapi dakwaan karena masuk secara ilegal.